Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel ngebahas teknologi secara kreatif. Oke, jadi GPU RTX 4090 itu udah rilis ya. Dan kita juga udah sama-sama tahu kalau GPU terbaru dari Nvidia itu menggunakan konektor dengan standar baru. Iya, dengan konektor power PCIe Gen 5 atau 12 volt high power atau 12 plus 4 pin power atau 16 pin power ya, karena 12 plus 4 sama dengan 16 gitu ya. Ya, jadi banyak banget sebutannya lah pokoknya itu. Dan juga dengan tentunya standar power supply yang baru, yaitu ATX 3.0. Nah, jadi di video kali ini kita akan kenalan lebih lanjut ya tentang konektor tersebut ya. Jadi karena konektornya itu namanya banyak banget, jadi di video kali ini kita akan sebutnya sebagai konektor power PCIe Gen 5. Jadi biar nggak ribet gitu nyebutnya, jadi ya samain persepsi dulu. Dan di video kali ini kita akan kenalan lebih lanjut ya, mulai dari kelebihannya, kekurangannya, dan kemungkinan-kemungkinan apa aja yang akan terjadi dengan konektor power PCIe Gen 5 tersebut. Dan karena di video kali ini kita juga udah kedatangan sebuah power supply yang udah memiliki konektor power PCIe Gen 5 tersebut yang udah memiliki standar ATX 3.0. Dan ini adalah power supply dari Thermaltake Tough Power GF3 1000 watt. Iya cuy, power supply ini memiliki kapasitas 1000 watt. Gede banget kan? Sama kayak sponsor video kita kali ini. Adapter dari PX PQ655E adalah adapter fast charging dengan kapasitas 65 watt yang mampu mengisi semua daya device kamu dengan cepat. Mendukung teknologi fast charging semua device mulai dari Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan lain-lain secara otomatis menyesuaikan dengan device kamu. Bahkan bisa mengisi daya MacBook ataupun laptop kamu yang mendukung pengisian daya melalui USB Type-C. Memiliki dua output power Type-C dan satu buah USB Type-E untuk pengisian banyak device secara bersamaan. Menggunakan teknologi GaN atau gallium nitride membuat adapter ini mampu mengisi daya dengan cepat dan menjaga suhunya tetap adem dengan ukuran yang compact. Tersedia juga kapasitas 35 dan 20 watt. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan karena di video kali ini kita cuma memiliki unit PSU-nya aja ya, kita belum memiliki GPU yang memiliki konektor PCIe Gen 5. Jadi kali ini kita akan bahas dari sisi power supply-nya aja. Dan kedepannya kalau kita udah memiliki dua-dua unitnya, kita akan membahas lebih lanjut untuk pengetesan lebih mendalam. Kalau kita lihat dari PSU-nya, ini dia memiliki ukuran yang normal sih, nggak lebih besar gitu daripada PSU biasanya. Tapi di sini untuk beratnya berasa lebih berbobot ya. Namanya juga PSU 1000 watt yang punya sertifikasi 80 plus gold. Yang menurut gue itu udah kewajiban ya. Masa iya sih 1000 watt masih bronze gitu kan? Dan kalau kita lihat di bagian belakang PSU ini, kita mendapatkan 4 buah konektor untuk peripheral dan SATA, 4 buah 8 pin power PCIe, dan ini yang terbaru ya, yang ditandain dengan tulisan 12 volt high power. Ini adalah konektor untuk 16 pin PCIe Gen 5 power. Dan di sini kita cuma punya satu konektor aja. Bayangin 1000 watt tapi cuma punya satu konektor PCIe Gen 5 aja. Iya, itu karena PCIe Gen 5 ini punya spesifikasi maksimal hingga 600 watt dalam satu konektor ini. Dan kalau kita bandingin ya sama sebelahnya, yaitu 8 pin PCIe yang itu ratingnya cuma di angka 150 watt. Jadi satu konektor power PCIe Gen 5 ini setara dengan 4 buah 8 pin power PCIe kemampuannya. Tapi tunggu dulu cuy, walaupun sama-sama konektor PCIe Gen 5, tapi konektor ini pada setiap PSU punya rating yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di sini untuk Thermaltake GF3 yang 1000 watt ya, ini memiliki rating cuma di angka 450 watt yang tertulis jelas di kabelnya. Hal itu menurut gue bukan jadi masalah ya untuk saat ini, karena memang rating TDP dari RTX 4090 juga ya di angka 450 watt. Konektor yang kita punya di sini ya cukup lah ya untuk GPU high end. Nah, sementara untuk konektor power PCIe Gen 5 sendiri itu ada 4 rating. Mulai dari 150, 300, 450, dan yang paling tinggi saat ini adalah 600 watt. Nah, yang jadi pertanyaan nih, apa nggak bahaya kalau misalnya kita cuma punya PSU yang rating untuk konektor PCIe Gen 5-nya itu di angka 300 watt, tapi kita pasangin ke GPU yang punya TDP 450 watt, seperti contohnya RTX 4090.
Nah, dari yang gue tahu ya, semua PSU yang punya konektor PCIe Gen 5 ini dia udah memiliki standar ATX 3.0 yang dimana standar itu bisa membuat GPU dan PSU saling berkomunikasi. Jadi si GPU ini bisa kasih tahu nih ke PSU, dia butuhnya daya berapa, dan PSU juga bisa kasih tahu ke GPU kalau dia cuma bisa supply powernya itu berapa. Nah, kalau si PSU ini ternyata nggak bisa memenuhi power yang diperluin si GPU, tapi karena GPU ini tahu kapasitas maksimal dari PSU-nya berapa, yang terjadi adalah si GPU akan melimit power draw-nya biar nggak melebihi kemampuan si power supply. Dan berkomunikasinya itu lewat mana sih? Jadi lewat 4 pin kecil yang bisa kita lihat di kabel power PCIe Gen 5 ini yang ada di atasnya cuy. Tapi satu hal yang menurut gue agak mengkhawatirkan adalah ketika kita menggunakan sebuah GPU yang dia udah memerlukan konektor power PCIe Gen 5, tapi kita di sini masih menggunakan ya PSU kita yang sebelumnya yang belum memiliki konektor power PCIe Gen 5 ya, yang masih belum mendukung ATX 3.0 gitu standarnya. Nah, terpaksa kita kan harus menggunakan converter nih dari si power PCIe Gen 5 ke PCIe 8 pin power itu. Nah, yang terjadi di sini, yang kemungkinan bisa terjadi adalah si GPU ini akan bisa menarik power yang berlebihan dari kapasitas si power supply-nya itu sendiri. Karena GPU-nya nggak tahu nih kapasitas maksimal dari PSU itu berapa. Dan karena GPU-nya butuh power segini, ya dia asal tarik-tarik aja gitu. Dan itu menurut gue akan menjadi sebuah hal yang agak berbahaya. Apalagi kalau di sini PSU kalian menggunakan sistem multi-rail. Jadi pada saat kalian menggunakan converter dari konektor PCIe Gen 5 itu ke 4 buah power, mungkin 4 buah PCIe 8 pin ya. Dan pada saat GPU kalian itu membutuhkan power 600 watt, yang terjadi di sini adalah 600 watt itu nggak akan dibagi rata ke 4 buah 8 pin power yang kalian convert itu. Bahkan bisa yang terjadi itu salah satunya narik 300 watt, terus sisa tiganya cuma narik 100 biar jadi 600. Dan hal itu udah pernah kejadian juga ya sebelumnya, dan membuat hal kayak gini memang nggak disarankan kalau kalian menggunakan converter, karena nggak ada sistem load balancing pada saat kalian melakukan converter itu. Jadi bebannya itu nggak bisa dibagi rata. Dan adanya arus yang berlebihan karena nggak terbagi ratanya arus ke setiap kabel ini bisa berakibat fatal ya bagi power supply kalian, atau mungkin ya sistem kalian lah. Karena yang terjadi, kabel kalian itu bisa kepanasan atau mungkin bahkan meleleh kalau kalian itu pakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi di sini gue sangat menyarankan kalau misalnya kalian itu menggunakan RTX 40 series, itu kalian juga harus menggunakan power supply yang memiliki standar ATX 3.0. Jadi jangan pakailah konverter-konverter itu. Walaupun sekarang setiap pembelian RTX 4090 itu pasti kalian dapetin konverter, dan itu menurut gue ya, mungkin bisa lah kalau untuk dipakai dalam jangka waktu yang sebentar gitu, selama kalian mungkin PSU baru kalian itu masih di jalan atau bagaimana ya. Untuk konverter itu masih aman-aman aja. Tapi kalau untuk pemakaian dalam jangka waktu yang lama menurut gue kurang disarankan lah ya. Masa iya sih kalian rela gitu RTX 4090 kalian dipakein PSU kalian yang belum ATX 3.0, yang ada malah rusak, malah sayang kan. Mending beli PSU yang agak bagusan dikit gitu, yang udah punya standar baru gitu. Standar baru kayak gini menurut gue bagus ya. Selain menambah aman dari sistem kita, kabel power PCIe Gen 5 ini bikin setup kita kelihatan lebih rapi cuy. Karena kita cuma butuh satu kabel kecil aja yang nyambung ke GPU. Nggak perlu siapin banyak kabel lagi untuk GPU yang perlu daya yang tinggi. Karena satu kabel gini aja udah cukup. Sayangnya karena ini adalah sebuah standar baru ya, jadi kita belum bisa menemukan custom kabel seperti kabel 8 pin PCIe yang beragam warna, bahkan ada yang RGB kelap-kelip gitu cuy. Untuk saat ini baru ada yang hitam begini bawaan dari PSU-nya. Dan power supply Thermaltake Tough Power GF3 ini juga tersedia ya dari kapasitas 750 watt sampai dengan 1650 watt. Tapi gue nggak menyarankan ya pakai yang 750 watt untuk RTX 4090. Ya karena rating minimum PSU dari si Nvidia-nya aja bilang kalau RTX 4090 itu perlu minimum power supply di angka 850 watt.
Tapi mungkin untuk kedepannya ya, setelah RTX 4070 mungkin atau 4060 ke bawah itu rilis, mungkin ya kalian bisa pakai varian yang 750 watt. Dan untuk soal multi GPU, di sini kita harus menggunakan varian PSU yang lebih tinggi lagi ya, karena di sini untuk varian yang 1000 watt aja kita cuma dapat satu buah konektor PCIe Power Gen 5, yang artinya cuma bisa satu buah GPU modern aja. Nggak mungkin kan hal kayak gini mau dipakein splitter. Sementara kalau gue lihat untuk varian yang 1650 watt, di sini kita dapetin dua buah konektor PCIe Gen 5. Tapi kalau GPU kalian masih RTX 30 series ya aman-aman aja sih, karena PSU ini juga punya 4 buah 8 pin power PCIe kalau kalian mau pakai setup multi GPU. Dan menurut gua untuk si konektor power PCIe Gen 5 ini dan juga untuk standar baru ATX 3.0 ini memang sangat bagus ya untuk kedepannya. Tapi karena standar ini merupakan standar yang masih sangat early dan kita sebagai early adopter di sini kita masih belum terlalu paham ya untuk masalah standar-standar ATX 3.0 dengan juga si power PCIe Gen 5 itu. Karena untuk kabel powernya sendiri ada 4 varian cuy, 150 watt, 300, 450 seperti yang kita dapetin dari power supply kali ini, dan ada juga yang 600 watt. Kita di sini belum tahu ya apakah limitasi dari setiap kabel itu untuk power masing-masingnya itu ada pada setiap power supply-nya aja, atau mungkin ada juga dari kabel yang digunakan oleh si konektornya itu. Apakah kabel 150 dan 300 itu berbeda atau hanya sekedar sebagai tanda aja dari power supply bawaannya. Kita di sini belum tahu apakah AWG yang digunakan pada kabel 650 dan 450 watt itu dia memiliki ukuran yang berbeda. Kita juga masih belum tahu karena di sini kita baru nerima unit ini aja yang memiliki konektor PCIe Gen 5. Nah, nantinya kita akan telusuri lebih dalam kalau kita udah memiliki mungkin GPU dengan power PCIe Gen 5-nya dan juga beberapa unit PSU lain yang memiliki varian kapasitas yang lebih tinggi atau mungkin yang lebih rendah. Dan menurut gue langkah Thermaltake ini cukup bagus ya, karena dengan adanya si RTX 4090 yang mengharuskan kita menggunakan konektor PCIe Power Gen 5 itu, si Thermaltake juga bisa langsung rilis PSU yang udah memiliki konektor PCIe Gen 5 dan juga standar ATX 3.0 bersamaan dengan rilisnya si RTX 4090. Jadi kita nggak perlu nunggu-nunggu lagi untuk PSU-nya masuk Indo atau mungkin kita nungguin pre-order. Padahal GPU kita udah nyampe, itu nggak perlu nunggu. Thermaltake udah gerak cepet cuy, jadi good job lah. Dan ya mungkin sekian aja video pembahasan kita kali ini tentang konektor PCIe Power Gen 5 dan juga power supply baru kita dari Thermaltake TUF Power JF3 1000 watt kali ini. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan sekian aja video dari gua kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.